Ini materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah berkaitan dengan konsep mol dan stokiometri. Nah, nah, apa sih yang akan kita pelajari pada konsep mol dan stokiometri ini? Nah, paling tidak yang saya tuangkan di sini ini adalah materi pokok yang harus kalian pelajari dan harus kalian pahami. Pertama, itu berkaitan dengan ini nih, berkaitan dengan konsep mol, ya. Terus kemudian yang kedua tentang stokiometri senyawa. Nah, stokiometri itu apa sih, Us? Nah, nanti kita akan pelajari. Kemudian ada juga stokiometri reaksi. Nah, kemudian ada juga stokiometri reaksi, tapi ini khusus dalam larutan. Ya. Jadi reaksi-reaksi apa yang nanti ketika terjadi di dalam suatu larutan. Nah, itu akan kita pelajari di sini. Nah, coba perhatikan beberapa gambar di sini ya. Ini ada 3 gambar. Lihat. Gambar pertama ini apa kira-kira ini? Ya, gambar kertas ya. Ini adalah gambar kertas sidu. Satu rim. Kemudian yang kedua itu adalah gambar jagung. Kemudian yang ketiga itu adalah gambar ya ini gulago ya, gambar tebu ya. Ini saya sebut merek ya. Nah, pertanyaannya apa yang bisa kalian ambil atau yang bisa kalian cermati di sini ya? Nah, yang jelas yang bisa kalian ambil di sini, oh ini ada kertas satu rim. Nah, satu rim tuh berapa isinya? Nah, misalnya satu rim itu 500 lembar. Oke. Terus yang kedua ini jagung. Terus di jagung itu ada berapa butir jagungnya? Kecil-kecil ini ya. Nah, itu kan juga ada pertanyaan juga. Kemudian, oh ini ada gula kung. Misalnya ada gula ya. Mau sebut merek lagi ya. Ada gula sebanyak 1 kilo misalnya atau setengah kilo misalnya atau 500 gram lah gitu. Kira-kira ada berapa bulir gula? Ya, misalnya seperti itu. Nah, semuanya ini merupakan suatu jumlah ya, suatu satuan ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang misalnya kertas ini misalnya ada kertas paper, kertas HVS ataupun A4 ini jumlahnya satu rim, berarti jelas itu 500 lembar. Tapi kalau jagung ini gimana? Jumlahnya berapa? Nah, kalau gula ini jumlahnya berapa? Apakah berbeda ataukah sama? Nah, kemudian jumlahnya kan kita nggak tahu ya berapa pastinya ya, dan di sini kan juga sangat banyak. Nah itu juga uh, yang akan kita pelajari di sini nih, misalnya. Nah, sekarang konsepnya di sini saya ingin bertanya, kalian pernah nggak mendengar mol? Nah, Nah, di sini saya gambarkan animasinya dengan suatu tikus tanah ya. Tikus tanah itu ya merupakan suatu maskotnya lah, maskotnya orang kimia ya. Karena tikus tanah itu kan juga mol ya. Nah, ini agak sedikit kayak semacam apa ya istilahnya? Ya apa itu namanya ya? Sebagai geseran aja itu sebenarnya. Nah, mol. Mol itu merupakan nah satuan untuk jumlah zat ya. Kalau misalnya satuan misalnya untuk panjang itu meter ya, satuan untuk misalnya untuk berat ya, misalnya berat itu apa, misalnya kilogram. Nah, kemudian satuan untuk jumlah zat itu ada namanya yang disebut mol. Nah, mol inilah yang akan selalu jadi identitas orang kimia ya, intinya di situ. Nah, makanya di sini saya analogikan, di sini saya animasikan dengan tikus tanah. Karena tikus tanah itu, ya, kalau kalian cari, Inggrisnya kan juga mole ya gitu. Makanya ini yang akan selalu jadi maskotnya orang kimia. Nah, seperti itu ya. Nah, nih, kalau satu lusin buku itu sama dengan 12. Nah, kalau satu rim kertas sama dengan 500 lembar kertas. Nah, pertanyaannya, nah kalau satu mol ya, satu mol nih, satuan yang belum pernah kalian tahu kan ya. Nah, kayak tadi kayak bilangnya, dalam satu gula ada berapa bulir gula-gula, kristal-kristal gula. Kalian pasti akan bingung. Wah, banyak sekali us. Itu kan kecil-kecil. Nah, sekarang juga kalau satu mol itu kira-kira berapa? Ini kan ukuran jumlah zat. Nah, ternyata satu mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, bisa dibayangkan nggak? 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, mol itu sangat kecil ya. Mol itu sangat kecil. Ya, besar, satuannya besar, tapi kalau di ini 6,02 kali 10 pangkat 23. Besar sekali enggak di sini? Ya, besar sekali ya. Jadi sekarang kalau saya bilang
Atom, atom itu kan kita sudah mempelajari dulu di kelas 10 ya. Atom itu merupakan partikel ya, penyusun dari suatu materi yang sangat kecil ya, yang kita tidak akan bisa melihat ya. Secara kasat mata itu nggak bisa melihat. Bahkan baru bisa kita lihat pun dengan mikroskop elektron ya. Itu pun juga masih sangat kasar sekali ya, masih sangat bias sekali. Nah, andai saja ukuran mol yang kecil itu ya, itu ukurannya sebola pingpong. Nah, maka kalau misalnya jumlahnya itu 6,02 kali 10 pangkat 23, itu sudah bisa menenggelamkan bumi ya, setinggi 7 meter. Nah, bisa kan, bisa kita bayangkan tuh, wah, bumi itu sangat luas sekali. Kalau misalnya ukuran atom itu uh, diperbesar, di zoom sampai ukuran sebola pingpong, maka bumi ini sudah tenggelam setinggi 7 meter. Wah, bisa bayangkan sekali kan betapa sangat besarnya satuan ini. Nah, kalau ini satuan mol ini 6,02 kali 10 pangkat 23, berarti atom itu sangatlah kecil sekali. Nah, gimana bisa mendapat bilangan ini? Nah, itu merupakan hasil dari suatu eksperimen ya. Nah, nanti akan saya sampaikan hasil dari angka 6,02 kali 10 43 itu dari mana. Nah, kemudian kalau 1 mol aja 6,02 kali 10 pangkat 23, kemudian untuk 2 mol berapa? Nah, 2 mol ya tinggal 2 kalinya ya, 2 kalinya dari bilangan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, karena itu dari bilangan tadi, bilangan 6,02 kali 10 pangkat 23 ini dispesialkan ya oleh orang kimia. Nah, itu dikenal dengan yang namanya bilangan Avogadro ya. Karena apa? Penemunya itu adalah Avogadro. Nah, sehingga kita kenal dengan istilah Happy Mole Day. Nah, apa itu Happy Mole Day? Nah, Happy Mole Day itu merupakan suatu peringatan bagi orang kimia, bagi orang saintis ya, yang dirayakan pada Oktober. Jadi tanggal 23 Oktober pada pukul 6,02 IM sampai 6,02 jam 6 lebih 2 IM sampai 6 lebih 2 PM. Nah, ini untuk mengenang ya, mengenang dan menghargai ya. Nah, istilahnya di sini ya. Nah, ini dirayakanlah yang namanya Hari Mol Sedunia. Ya. Jadi biasanya pada Hari Mol Day ini nanti akan sering ada yang namanya apa ya, pameran-pameran ya. Pameran-pameran itu misalnya tentang hasil penelitian ataupun percobaan. Nah, itu dipamerkan pada tanggal 23 Oktober ya. Setiap 23 Oktober maka dirayakan sebagai Happy Mole Day. Nah, gitu. Nah, kemudian 1 mol tadi kan merupakan bilangan yang sebenarnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, 1 mol ini pengertiannya jumlah zat yang mengandung partikel-partikel elementer. Nah, itu bisa atom, bisa molekul, ataupun ion. Nah, sebanyak jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram atom C12. Nah, pengertiannya sangat panjang. Sebetulnya ini tuh tidak panjang ya. Ya pokoknya 1 mol itu jumlah zat. Nah, entah itu zat apa saja ya. Nah, di dalamnya kan akan mengandung partikel. Partikel itu banyak, bisa atom, molekul, atau ion. Nah, sebanyak jumlah atom yang terdapat pada C12 ya, atau 12 gram C12. Kenapa harus menggunakan 12 gram C12? Nah, karena 12 gram atom C12 itu merupakan standarnya orang kimia. Misalnya gini, ya, atom itu kan sangat banyak ya. Kita mengenal ada 118 unsur ya di dalam tabel periode unsur. Nah, dari 118 itu ada yang namanya atom hidrogen, ada yang namanya atom nitrogen. Nah, hidrogen sama nitrogen itu kan berbeda-beda ya. Maksudnya, anggap aja atom hidrogen itu ukurannya hanya satu telur puyuh. Kemudian atom nitrogen itu ukurannya satu telur ayam lah. Nah, kedua ukurannya itu kan berbeda. Nah, orang kimia ingin memberikan suatu standar. Nah, makanya lah dipakai menggunakan
C12 ya, atau karbon 12. Nah, karbon 12 itu maksudnya karbon dengan massa relatif 12, karena ada juga C11 ataupun C13, makanya ambilnya C12. Nah, kemudian kenapa ngambil C12? Karena kalau mengambil oksigen O16 itu sudah dipakai orang fisika ya. Makanya orang kimia mengambilnya C12. Seperti itu ya. Nah, ini adalah tabel periode unsur. Lihat nih, C12 tuh di sini maksudnya ya. Nah, ini golongan 4A atau golongan 14. Nah, dia berada di periode 2. Nah, ini maksudnya ini. Maksudnya ini ya di sini ya. Jadi karbon C12. Nah, itu awalnya di sini nih. Ya. Nah, sekarang pahami. Ya. Ingat ya, kita kenapa mengambil C12 ya? Karena itu adalah identitas orang kimia. Kita mengambil karbon, ya. Itu alasannya. Kalau masalahnya ditanya, kalau mengambil oksigen itu sudah diambil orang fisika, makanya orang kimia ngambilnya karbon, gitu ya. Dan kenapa C12? Ya, karena ini massa atom relatif. Nah, unsur karbon itu kan bermacam-macam. Ada C11, C12, dan C13. Nah, kita ngambil yang C12 sebagai massa atom relatif karena kelimpahannya di alam hampir mendekati sampai 80% ya. Makanya lebih dominan karbon 12. Nah, gitu. Nah, ini coba dipahami, 1 mol adalah jumlah zat yang mengandung partikel-partikel elementer, baik itu atom, molekul, ataupun ion, sebanyak atom yang terdapat dalam 12 gram atom C12. Nah, pahami di sini. 1 mol sama 12 gram atom C12. Nah, 12 gram atom C12 itu digunakan sebagai standar 1 mol. Nah, 1 mol itu sama dengan 12 gram C12 atau sama dengan ada berapa atom C dalam 12 gram C12? Nah, pertanyaan kan ini. 1 mol sama dengan 12 gram C12. Ya kan? 1 mol sama dengan 12 gram C12. Nah, itu baru 1 mol. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, ada berapa atom? Nah, kan di sini disebutkan yang mengandung partikel-partikel atom. Nah, pertanyaan, ada berapa jumlah atom dalam 12 gram C12? Nah, jawabannya adalah iya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, maksudnya itu di sini. 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya. Jadi, 1 mol sama dengan 12 gram C12 sama dengan 0,02 kali 10 pangkat 23. Partikel, baik itu atom, molekul, atau ion per mol. Itu maksudnya. Ya, jadi setiap 1 mol ada 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, sampai sini paham? Bisa ya? Bisa mengikuti? Paham. Ya, oke ya. Paham. Itu dipegang dulu. Jadi 1 mol itu sama dengan 12 gram C12. Kalau misalnya atomnya lain, itu pasti lain. Misalnya nitrogen itu kan 14, nitrogen 14, berarti 14 gram nitrogen 14. Ya. Kalau misalnya jumlahnya berapa atom di dalam nitrogen? Sama, semuanya 6,02 kali 10 pangkat 23. Maksudnya seperti itu. Maksudnya ada telur puyuh sebanyak 10 sama telur ayam sebanyak 10. Nah, telur puyuh sebanyak 10 itu dianggap 1 mol. Nah, telur ayam sebanyak 10 itu juga sama dengan 1 mol. Jadi jumlah atomnya itu sama, jumlah telurnya itu sama, tapi ukurannya berbeda, gitu loh. Nah, ya, sekarang kita lanjut. Nah, dinamakan bilangan Avogadro ya. 6,02 kali 10 2,23 itu dinamakan bilangan Avogadro ya, karena penuhnya Avogadro. Nah, ya, terus disimbolkan dengan huruf L ya, L besar. Ya, slip. Nah, sekarang hubungannya mol dengan jumlah partikel. Wah, jumlah partikel itu tadi ya. Jumlah partikel itu tadi yang dikenal dengan ini jumlah partikel itu yang banyak nih ya. Nah, kalau L itu bilangan Avogadro. Jadi gini, mol itu sama dengan jumlah partikel per L, bilangan Avogadro. Jadi kalau jumlah partikelnya itu sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23, berarti berapa mol? Ya, 1 mol. Ya. Ingat ya. Kalau L itu kan sama dengan
6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, 23 partikel per mol. Nah, makanya setiap jumlahnya 6,02 kali 10 pangkat 23 itu baru 1 mol. Nah, makanya jumlah partikelnya berapa? Ya tinggal dibagikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, bilangan Avogadro ini di sini yang 6,02 tadi. Oh ya, nggak kelihatan. Ya, di sini. Oke, sekarang. Nah, ini ya. Nah, jelas ya, 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Oke, masih mudah. Sekarang kita lanjut. Ada contoh soal. Coba di sini, pahami. Berapa jumlah molekul C2H5OH? Nah, pertanyaannya kita coba jawab. Berapa jumlah molekul C2H5OH? Ingat ya, yang ditanyakan itu jumlah molekul. Kenapa di sini? Nah, maksudnya itu jumlah molekul itu juga partikel. Ya, partikel yang ditanyakan itu bisa dalam bentuk ion, bisa dalam bentuk molekul ataupun atom. Ya, tergantung yang ditanyakan, molekul ataupun atom. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah C2H5OH, ini kan molekul. Berarti yang ditanyakan adalah jumlah molekul. Nah, jumlah molekul. Kita ingat rumusan tadi, N sama dengan jumlah partikel per L. Ya kan? Nah, yang ditanyakan, nah N itu juga karena ini partikel. Partikel itu kan bisa ion, molekul, atau atom. Berarti yang ditanyakan Cp ya. Ya, partikel itu kan bisa ion, molekul, atau atom. Makanya ditanyakan Cp. Makanya Cp sama dengan N kalikan L. Ya enggak? Ya kan? Jumlah partikel itu sama dengan N kali L. Mol kalikan bilangan Avogadro. Berarti sama dengan, diketahui apa yang A ini? Yang diketahui apa? Diketahui mol. N C2H5. Ayo, ketemunya berapa? Langsung bisa dilogika ya. 0,5 itu setengahnya berarti ya. Tinggal gampang ya. 0,5 mol. Nah, makanya jumlah partikel atau jumlah molekul sama dengan berapa? Yang sudah ketemu? Berapa? Tadi siapa yang mau jawab tadi? N mol kalikan L. Ya, N-nya itu sama dengan 0,5 mol. Ya kan? Mol kalikan L. L itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, partikelnya itu apa? Bisa ion, molekul, atau atom. Karena di sini yang ditanyakan molekul, berarti ini molekul per mol. Ya, molekul per mol. Nah, gampang kan? Molnya coret, seret. Tinggal dikalikan aja. Sama dengan 3,01. Ya kan? Kali 10 pangkat 23 molekul. Ini. Paham nggak? Paham nggak? Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. P. Nah, yang ditanyakan beda nih yang P. Berapa jumlah atom C, H, dan O? Wah, yang ditanyakan udah atom nih. Nah, atom, di sini kan juga bisa tahu partikel. Berarti yang ditanyakan adalah jumlah atom. Nah, jumlah atom. Yang ditanyakan adalah jumlah atom. Jumlah atom. Misalnya jumlah atom yang pertama yang kita cari, tanya itu jumlah atom C. Nah, jumlah atom C itu sama dengan apa? Mol, ya kan? Mol dikalikan L. Itu kan baru ketemu apa? Nah, N kalikan L itu kan juga baru ketemu atom ya. Jadi L itu kan bisa diganti 6,02 kali 10 pangkat 23
atom per mol. Ya, terus masih dikalikan berapa di sini C-nya, jumlah C-nya? Dikalikan berapa ini jumlah C-nya? Masih harus dikalikan? 2. Nah, 2. Kayak 2. gini ya. Jadi N-nya itu bisa kita tulis, N itu kan mol. 0,5 mol ya, ditulis 0,5 mol kalikan L. L-nya berapa nih? Oh, L-nya itu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Nah, tapi partikel di sini itu atom ya, yang kita gunakan atom. Jadi, kita ganti aja 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini atom per mol ya. Bukan lagi molekul ya, karena yang ditanyakan atom, berarti atom per mol. Nah, tinggal dikalikan jumlah atom C-nya ada berapa? Oh, ternyata di molekul ini jumlah atom C-nya ada 2. Ya, berarti kita kalikan 2. Nah, kenapa di sini kalikan 2? Karena yang ditanyakan atom. Kalau yang ditanyakan molekul berarti satu kesatuan. Ya, kalau yang ditanyakan atom berarti jumlah atom C-nya. Oh, atom C-nya 2. Ya, kalikan 2 aja. Ini molnya coret, nah, tinggal atom kan? Nah, 0,5 kalikan 2 kan 1. Ya udah ya, berarti ketemunya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, dalam molekul C2H5OH itu adalah molekul etanol, itu ternyata sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. 1 mol itu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi karena ini awalnya itu 0,5, karena jumlah atomnya ini ada C-nya ada 2, jadinya jumlahnya 6,02 nih kali 10 pangkat 23. Nah, seperti itu. Sekarang kalau untuk atom H berapa kira-kira? Atom H-nya itu berapa? Ada berapa di situ? Atom berapa? Atom H-nya di sini ada berapa? C-nya itu ada 2. Ayo, hanya bukan 3 ya. 15. Hah? Masa 15, ini atom O-nya 1. Jumlah atom H-nya berapa di sini? Jumlah atom H-nya berapa? Di dalam 6. C2. Ah, ya, 6. Sip. Nah, tinggal kalikan aja. Berarti 6 kali 0,5, 3 ya. Berarti tinggal 3 dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Nah, bisa kalian cari. Ketemunya berapa? Ketemu? Jumlah atomnya? Jumlah atom H? Saya ikut aja ya. Sama dengan berapa? Yang sudah mengerjakan siapa? Jumlah atom 9,03 kali 10 pangkat 23 ya. 9,03 kali 10 pangkat 10 pangkat 23. Oke. Sekarang yang jumlah atom yang untuk O berapa? O cuma ada 1 ya. Berarti sama ya. 3,01 kali 10 pangkat 23. Ya, sip. 3,01 kali 10 pangkat 23 ya. Gimana? Yang A tolong dijelasin lagi, Yus. Oke, yang A. Boleh. Nah, yang A yang ditanyakan tuh berapa jumlah molekul C2H5OH. Nah, kenapa kok molekul? Soalnya ini satu kesatuan. Nah, C2H5OH itu disebut juga senyawa ataupun disebut molekul. Jadi ada senyawa molekul atau molekul senyawa ya. Jadi kalau misalnya saya tanya, ini atom H ya, ini atom O. Nah, gini misalnya, ini atom H, ini atom O. Kalau misalnya O2 itu adalah senyawa oksigen, udah senyawa ya. Nah, kalau H2O, misalnya H2O itu disebutnya bukan atom, tapi sudah disebutnya molekul H2O atau senyawa H2O. Ya. Jadi kumpulan atom-atom itu disebut dengan molekul, ya. Kumpulan dari suatu atom yang sudah membentuk suatu sifat yang baru itu disebut molekul, ya. Misalnya atom hidrogen kan punya sifat sendiri, atom oksigen juga punya sifat sendiri. Ketika bergabung dia jadi suatu senyawa, ya sifatnya pasti akan berbeda. H2O, ya disebut juga molekul, ya molekul. Penyusunnya itu dari atom-atom. Nah itu sehingga jadi molekul. Sehingga ditanyakan berapa jumlah molekul. Nah kalau yang ditanyakan jumlah molekul, yang ditanyakan juga itu berarti adalah jumlah partikel. Karena partikel itu bisa ion, bisa molekul ataupun atom, ya. Nah karena yang ditanyakan molekul, berarti ditanyakan CP. Ya kan? Nah, CP itu sama dengan mol kalikan bilangan Avogadro. Nah, mol dari C2H6OH itu berapa? Oh, sudah diketahui nih sebanyak 0,5. Ya sudah, cukup 0,5 dikalikan L. Terus perlu dikalikan yang lain lagi nggak, Us? Kak, kalau misalnya C, H sama O kan dikalikan nih. Misalnya C dikalikan 2, H dikalikan 6,
oksigen cukup kalikan 1. C2H6OH kalikan dikalikan sesuatu enggak? Ya iya, dia dikalikan 1 karena di depannya kan sebenarnya 1. Kalau misalnya ini ada tulisan 2 molekul C2H5OH, berapa jumlahnya? Itu baru ya. Kalau di depannya sini ada 2 C2H5OH, itu baru dikalikan 2. Nah, kalau ini kan tidak, di depannya kan tidak ada, itu dianggap 1. Oke ya. Selanjutkan ya. Oke ya. Nah, ini dianggap 1 ya. Cukup paham ya? Bisa diikuti? Us mau tanya Us. Ya, bagaimana? Nova. Itu yang atom H itu kan dikalikannya 6. Ya. Kan seharusnya 3,01 kali 10 pangkat 23 itu dikali 6 masuk 9,03. Coba ya, saya belum hitung ya. Tadi kan ada teman kalian yang hitung ya. Jumlah oke. Tinggal kan 6,02 kalikan 10 pangkat 23 kalikan 3 ya. Ya kan? Kalikan 6 jadi kalikan 3 ya. Gini toh? Nah, sama dengan 9 berapa? 0 berapa ini? 6 kali 3 18 ya. Ya enggak? Ya enggak? 18,09 ya. Ya kan? Ya kan? 6,02 kali kan 18,09 kali 10 pangkat 23 yang benar ya. Oke. Ya, oke. Jadi yang ketemu yang benar itu bukan 9,03 kali 10 pangkat 23, tapi 18,09 ya. Atau bisa juga ini tak saya hapus. Ya, ini saya hapus biar ini saya hapus dulu ya. Nah, kita pakai, kenapa kita harus memakai pangkat-pangkat seperti ini ya? Kita harus dibiasakan ya. Kalau di kimia ya agak sedikit jelek juga, kita harus menggunakan ya perhitungannya pangkat 10 ya. Ya, itu karena apa? Karena kita menggunakan sesuatu yang sifatnya sangat kecil ya. Jadi kita harus mau nggak mau ya kita harus terbiasa ya. Misalnya ini jawabannya tadi berapa? 18, berapa tadi? 3 kali berapa tadi? 09. Oh ya, 09 kali 10 pangkat 23. Nah, ini karena atom ya, berarti belakangnya atom. Nah, bisa juga ini kalau kita geser ya. Kalau kita geser komanya, biar enak ya, biar satu angka koma ya, kita geser. Kalau geser ke kiri berarti dia semakin kecil atau semakin besar? Kalau geser ke kiri, semakin kecil ya. Kalau semakin kecil berarti pangkat 10-nya itu harus 10 pangkatnya itu harus diperbesar sebanyak gesernya koma. Kalau ini saya bilang 1,809 ya, berarti kali 10 pangkat 24 atom. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya yang bilangan sini itu diperbesar, makanya pangkatnya harus diperkecil. Diperkecilnya itu sebanyak geser komanya. Nah, misalnya ini kan masih enak nih, pangkat makannya kan enak. Misalnya pangkatnya yang berapa ya? Yang 17,03 kali 10 pangkat ini tak pangkatnya min ya. Min 11 gitu. Nah, bisa juga dirubah jadi 1,703 kali 10 pangkat berapa? Nah, kalau ini digeser berarti ini semakin kecil ya. Ya kan? Jadi 17 jadi 1,7 kan digeser. Geser ke kiri ya, geser ke kiri berarti dia semakin kecil kan? Maka pangkatnya harus diperbesar sebanyak geser komanya. Oh, geser komanya sebanyak 1 kali. Makanya min 11 itu harus diperbesar sebanyak 1 kali. Berarti min 11 ditambah 1 berarti min 10. Gini ya. Jadi cara kalian melihat sudut pandangnya ketika ya yang bilangan yang di depan ya, yang bilangan itu digeser
diperbesar atau dikecil, maka pangkatnya itu sebaliknya. Kalau misalnya diperkecil, digeser komanya ke kiri, maka pangkat 10 pangkatnya itu harus diperbesar. Nah, kalau misalnya gesernya itu diperbesar, maka pangkatnya harus diperkecil. Nah, itu ya. Tapi hati-hati ketika main di minus ya. Kalau main di pangkat minus itu hati-hati. Karena kadang-kadang kita lupa. Kadang dijumlahkan atau dikurangi ya. Kadang kan yang minus itu kan yang lebih kecil. Nah, itu kadang-kadang sering lupa ya. Hati-hatinya di situ. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini hubungan mol dengan massa. Ya. Ini kita sudah mengenal yang namanya massa atom relatif. Nah, massa atom relatif ya. Sebentar ya. Saya cek dulu materi di sini. Oke, kita mengenal hubungan mol massa. Oke, ini masih awal sekali. Ya, ini masih konsep-konsep awal. Nah, sekarang kita bicara tentang massa atom relatif. Wah, ini penjelasannya ya. Ini sangat teori sekali. Massa atom relatif, ini teorinya saja. Kalian cukup serap ya. Yang penting kalian pahami dulu. Adalah perbandingan massa atom yang satu terhadap massa atom yang lainnya. Itu namanya massa atom relatif. Nah, di massa atom relatif ini kita ada mengenalnya nih. Ada massa atom dan massa atom relatif. Nah, itu sebenarnya beda ya. Ya, untuk mendapatkan ini AR itu merupakan massa atom relatif ya. AR itu massa atom relatif. Nah, itu didapatkan dengan cara membandingkan antara massa satu atom unsur dibandingkan dengan 1/12 massa satu atom C12 ya. Massa atom C12. Ini kalian tidak usah terlalu memfungsikan. Kenapa kok istilahnya ribet sekali, Us? Nah, tidak usah dibingungkan ya. 1/12 massa atom C12 ya sudah ya. Nanti kita dapat ya 1/12 dikalikan massa 1 atom C12. Nah, massa satu atom C12 itu 12 ya. Karena di sini saya sudah mengenal C12. Ya, C12 di belakang ini nggak usah kalian susahkan, kok berit-berit. Karena massa atomnya 12. Nah, massa satu atom C12, 12 dibagi 12 itu 1. Ya. Jadi nanti di sini itu kita hanya bilang ini tuh AMU atau satuan mass unit. Ya, satuan mass unit. Nah, ini nggak usah kalian pusingkan. Yang jelas, intinya dari sini tuh kita hanya bilang ternyata massa satu atom relatif itu dia itu tidak memiliki satuan. Ya, dari sini. Dari sini tuh sebelumnya kita hanya ingin bilang massa atom relatif itu tidak memiliki satuan. Ya, karena apa? Dibagi dengan 1/12 massa satu atom C12. Yang massanya itu adalah 1 unit atomik massa ya, atau 1 massa unit atom. Nah, gitu ya. Intinya ini nggak usah dipusingkan. Nah, AR itu didapatkan dari mana? Dari sini nih nanti. Kalian nggak usah pusing, nanti AR itu didapatkan dari sini. Nah, dari sini. Nah, ini lihat ada atom hidrogen ya yang saya zoom perbesar. Nah, lihat nih. Nah, ini adalah massa atom relatif. Nah, ini ya. Ini sudah merupakan hasil dari menggunakan suatu alat ya. Ini sudah dirata-rata ya. Bahwasanya berdasarkan kelimpahannya. Nah, ini ada magnesium itu 24 di sini ya, 24. Ini Na ini 22. Terus kan karbon ini juga 12. Nah, ini massa fosfor ini ya. Di sini kalau saya zoom ini ada 30,9 ya, maka dibulatkan 31. Nah, Cl ini 35,45, maka dibulatkan 35,5. Nah, mungkin nanti di soal itu hanya ditanya berapakah massa atom relatifnya. Nah, itu berdasarkan percobaan. Nanti kita menghitung dari kelimpahan. Biasanya seperti itu. Nah, tapi kalian nggak usah diambil pusing ya. Cukup kalian pahami bahwasanya konsepnya memang seperti ini. Nah, intinya di massa atom relatif itu dia tidak memiliki satuan. Nah, ini. Nah, yang saya maksudkan tuh di sini. Di sini kalian biasanya disuruh menentukan massa rata-rata AR dari isotop. Nah, kalian sudah mempelajari isotop ya dulu ya. Isotop itu nomor atomnya sama, tapi nomor massanya berbeda. Misalnya karbon ya. Karbon itu kan ada C yang 11, ada C yang 12, ada yang C yang 13 ya. Padahal atom C itu dia nomor atomnya berapa? Nah, nomor atomnya C, kita lihat di sini berapa nomor atom C, masih ingat? Ya, nomor atom C itu adalah 6. Nah, nomor atom C itu 6, tapi dia bisa memiliki massa atom relatifnya beda-beda. Bisa 11, bisa C12, bisa C13. Maka bisa dituliskan C sini 6, sini 11. C sini 6, sini 12. C sini 6, sini 13.
Nah, maksudnya seperti itu. Nah ini kan, nanti kita ngitung massa atom relatifnya itu berapa, Us? Antara 11, 12, sama 13 itu berapa? Ya, ini 12, karena kelimpahannya lebih besar di 12. Nah, nanti kita cari di sini. Di sini. A, maksudnya itu isotop dari suatu unsur, dia kalikan persen atau kelimpahan. Persen kelimpahan. Otomatis yang kelimpahannya besar, dia akan menyumbang ya, lebih banyak ya. Lebih banyak. Ya. Kemungkinan kalau misalnya C12, berarti kan C11 sama 12-nya, dia menyumbangnya hanya kecil nih. Mungkin ya, dia menyumbangnya mungkin hanya sekitar 20%. Sisanya, 80%-nya itu disumbangkan dari C12. Nah, makanya kita dapat perhitungan tadi, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga nih, kita, soal yang kedua yang ditanyakan, itu bisa juga kita menentukan dari kelimpahan ya, dari massa atom relatif. Nah, dibalik-balik ya, kayak hitungan matematis biasa. Kadang kita cari yang variabelnya, kita kadang cari yang x-nya ya, seperti itu. Hanya dibolak-balik, hanya penyelesaian matematis biasa. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, jika massa satu atom C12 itu adalah 1,99 kali 10 pangkat min 26 kg, dan massa satu atom X adalah 6,63 kali 10 pangkat min 26 kg. Tentukan ARX. Nih, tentukan ARX. Nah, kira-kira gimana nih cara mengerjakannya? Ya, kita pakai rumusan yang ini nih ya. Nah, ARX nanti cari kayak gini, massa satu atom unsurnya. Nah, massa satu atom X ini adalah ini kan, diketahui ini massa satu atom X ini. Kemudian massa satu atom C12-nya 1,99, nah ini kilogram. Udah. Nanti dihitung, nanti ketemu. Ya. Nanti ketemu ARX. Di sini ARX ya. ARX. Nah, coba ya. Ini ARX sama dengan ya. ARX sama dengan, nah, massa satu atom unsur. Jadi massa satu atom X, massa satu atom X ya. Kalian silahkan ambil kertas ya, kalian kerjakan. Massa satu atom X dibagi dengan 1/12 massa satu atom C12. Nah, ternyata massa atom 1 C12-nya itu 1,99 ya, dikalikan aja. 1,99 kalikan 10 pangkat min 26 kilogram. Yang di atas ini juga ya, yang di atas tuh kalian ganti sebagai 6,63 kali 10 pangkat min 26. Ini kilogram juga. Nah, nanti kan kilogram-kilogram kan hilang. Makanya saya bilang massa atom relatif itu nanti hilang ya. Dia tidak memiliki satuan ya. Ini kita ganti yang atas. Nah, kalian bisa cari sendiri ARX-nya berapa. Jadi ARX itu tidak akan memiliki satuan ya. Kemudian yang kedua, boron. Nah, ini yang ditanyakan. Mempunyai 2 isotop. Nah, jadi diketahui yang nomor 2 ya, silakan kalian kerjakan, kalian ambil kertas. Yang nomor 2 itu diketahui boron. Nah, ada B10 dan B10 SMA sebanyak 20 gram dan B11 ya. Satuan massa atom itu SMA atau mass unit atom. AMU, atomic mass unit ya tadi ya. B10, B11 itu sebanyak ini 20%. Nah, kemudian yang B11 itu sebanyak 11%. Berapakah massa rata-rata satu atom B? Oh, ini 80 ya. Maaf. Ini 80. Nah, ini kan berapakah massa rata-rata satu atom B? Jadi dari rumusan ini bisa kita lihat ya. Massa atom rata-rata berarti AR ya. ARB sama dengan B10 ya kan? Dikalikan P-nya ditambah B11 ya. Ya kan? B11 ya. Dikalikan berapa ini? P-nya juga, tapi ya baru nanti dibagi dengan total kelimpahannya. Nah, misalnya nih
P yang 1, yang P yang kedua. Ini dibagi P1 ditambah P2. Sehingga nanti jawabannya B10 itu masanya berapa? Ini kan A1 ya. Ini B10 itu masanya A1, ini A2. Boleh ya? B10 itu tinggal kita ganti. Oh, yang B10 itu ternyata 10 SMA. Nah, tadi diganti 10 dikalikan kelimpahannya 20% ya. 20%. Bisa kita kalikan 20. Dikalikan 20 ditambah yang 11 kalikan berapa persen? 80%. Nah, baru dibagi total kelimpahannya 20 tambah 80 itu adalah 100. Nah, nanti akan ketemu yang namanya ARB atau massa atom rata-rata dari B atau boron. Nah, gitu ya. Nah, kemudian, yang nomor 3 itu baru dibalik ya. Nomor 3 itu yang dicari itu baru P ya. Nanti yang ketiga itu kan dari CU. Jadi ada RCU. Yang ini yang nomor 3 ya. ARCU itu sama dengan A1 kalikan P ya, P1 ditambah A2 A2 kalikan sebentar mana ya, A2 kalikan P2 kelimpahan yang kedua. Nah, dibagi dengan P1 tambah P2. Tapi di sini yang ditanyakan itu adalah kelimpahan masing-masing isotop tersebut. Nah, maka kita asumsikan P1 sama P2 itu adalah 100% ya. Nanti berarti bisa dimisalkan ya 100 dikurangi X sama X ya. Misalnya P1 misalnya dianggap asumsinya kita itu bisa P1 ditambah P2 itu sama dengan 100 ya. Total kelimpahannya itu adalah 100%. Anggap aja seperti itu. Nah, maka P1 itu sama dengan apa? P1 itu sama dengan misalnya saya misalkan 100 dikurangi X gitu. Nah, nanti P2 bisa saya misalkan X. Atau dibalik juga boleh. Nah, silakan ya. Caranya seperti itu. Caranya seperti itu, kalian kerjakan sendiri ya. Ini. Terus tadi yang nomor pertama itu yang dapatnya 16,63 itu gimana? Nah, 16,63. Ini ya? Ini? Iya. Oh, ini itu saya kurung ya. Bukan 16,63 tapi 6,63. Oke, saya hapus dulu aja ya. Oke, ini nomor 2 juga belum ada hasilnya, Us. Nomor 2, yang ini. Emang belum saya kasihkan PR ke kalian buat menyelesaikan ya. Niatnya emang saya suruh kalian buat menyelesaikan ya. Karena waktunya sudah habis, saya hanya memberikan clue, kalian kerjakan sendiri ya. Kalian kerjakan di sini. Sepertinya ini masih ada latihan contoh lain. Oh, tidak ada ya. Jadi saya lupa ngasih beberapa soal-soal yang lain. Ya, yang jelas ini silakan kalian kerjakan ya. Ya, sudah saya kasih sedikit gambaran. Nah, nanti silakan kalian kerjakan sendiri. Ketemunya berapa biar kalian latihan ngitung ya. Kan ini hanya semacam penyelesaian matematis biasa ya. Nah, ingat ya, yang nomor 3 itu yang dicari kelimpahannya. Dianggap aja kelimpahan total itu 100%. Makanya yang kelimpahan yang A itu dianggap X, yang kelimpahan yang kedua itu dianggap 100 min X. Nah, nanti kan ketemu hitungan matematis biasa. Ya, bisa ya? Bisa lah kalau yang matematika sudah pada lulus semua ya. Bisa ya. Nah, ini ada 3 soal, silakan kalian kerjakan. Nanti akan saya review di pertemuan berikutnya ya. Nah, kemudian pertemuan ke belakang mungkin akan saya akan saya record dulu, terus saya upload di YouTube biar tidak ketinggalan. Nah, terus kalian bisa mempelajarinya. Oh, seperti ini. Dan saya mungkin akan memberikan kuis ya. Karena nanti kita akan masuk ke stoikiometri. Nah, nanti stoikiometri itu udah hitung-hitungan ya. Ya, basicnya itu di situ. Ya, gak apa-apa. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Sudah, Alfa, Raffi, Faisal? Oke, sudah cukup paham ya? Ini baru dasar ya. Sudah cukup paham ya? Nanti akan saya kasih banyak latihan ya. Itu aja mungkin dari saya karena waktunya sudah habis ya. Banyak salah saya mohon maaf.